saya ingin berbagi dengan kalian cara mengendalikan emosi kesal. Untuk kalian yang sering mengalami atau merasakan emosi ini dan merasa kesulitan dalam mengendalikan emosi kesal, tonton video ini sampai akhir ya, supaya penjelasannya bisa lebih jelas. Kita semua pasti pernah mengalami momen-momen di mana emosi yang kita rasakan begitu kuat sampai-sampai emosinya sulit dikendalikan. Kalian pernah nggak merasakan emosi kayak gitu atau momen-momen kayak gitu di mana kita lepas kendali, biasanya sadar dan menyesal setelah semua terjadi atau setelah semua terlambat? Tahukah kalian kalau sebenarnya kita memiliki kontrol atas emosi yang kita rasakan? Banyak orang pikir emosi itu adalah sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Mungkin kalian punya teman atau anggota keluarga, atau mungkin diri kalian sendiri yang sering sekali merasakan kalau emosi yang kalian rasakan itu berubah-ubah, seperti mood swing. Sebenarnya faktornya bisa macam-macam ya, bisa karena sakit juga atau karena hormonal. Tapi di sini yang saya maksud adalah mungkin kalian punya teman atau keluarga yang dalam suatu hari mereka kesulitan untuk berperilaku normal. Jadi biasanya emosi yang mereka rasakan itu marah. Tapi bukan hanya marah, biasanya berganti-ganti. Misalnya marah, senang, lalu marah lagi, lalu sedih, lalu senang lagi. Nah, kita kan ya yang dari luar, orang lain melihat teman kita berperilaku seperti itu atau merasakan hal seperti itu, kita bingung ya, apa sih, ada apa? Jadi, emosi yang mereka rasakan itu terus-menerus berganti-ganti tergantung emosi yang ada di dalam diri mereka. Nah, sebenarnya kita punya kendali dan kemampuan untuk mengendalikan emosi-emosi yang kita rasakan. Tapi sayangnya banyak orang yang kurang tahu. Dan juga banyak orang yang tidak terbiasa mengendalikan emosi mereka. Jadi biasanya mereka merasakan apa yang mereka rasakan, lalu mereka berperilaku seperti itu. Jadi tidak ada pengendalian di sini. Sekarang mari kita pelajari bagaimana caranya untuk mengendalikan emosi kesal. Pertama, kita harus sadari bahwa emosi adalah sesuatu yang valid, sesuatu yang alami yang kita rasakan sebagai manusia. Jadi, kalau ada seseorang yang bilang, kamu terlalu cengeng ketika kita merasa sedih, atau kalau ketika menangis, seseorang bilang kepada kita, kalau kita cengeng jangan didengarkan ya. Karena sebenarnya itu adalah hal yang alami dan wajar, normal sebagai manusia. Sama seperti marah, emosi marah yang kita rasakan adalah sebenarnya merasa tidak adil. Kalau kita merasa tidak adil, yang kita rasakan itu bisa 3 macam. Bisa sedih, bisa marah, bisa kesal. Tapi biasanya mayoritas akan merasakan marah karena ketidakadilan. Jadi sebenarnya ini adalah respon dari tubuh kita untuk memberitahu kan bahwa ada sesuatu yang salah di sini, ada sesuatu yang tidak normal, ada sesuatu yang sebenarnya tidak adil. Nah, emosinya sendiri itu adalah wajar, itu respon dari tubuh. Tapi kita bisa memilih bagaimana
bagaimana kita bereaksi terhadap emosi tersebut. Apa kita memilih untuk mengikuti emosi tersebut, atau kita memilih untuk mengendalikan emosi tersebut? Bayangkan ya teman-teman, kalau kita bisa mengendalikan emosi yang kita rasakan dengan bijak dan positif. Bukan hanya kita akan merasa lebih baik, tetapi juga orang-orang di sekitar kita akan merasakan dampak positif dari hal tersebut. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah ketika emosi kesal itu muncul, coba untuk melihat situasi dari sudut pandang yang lebih luas. Sudut pandang lebih luas di sini maksudnya kita bisa mencoba berpikir dari apa yang orang lain atau orang yang membuat kita kesal pikirkan. Jadi kita bisa mencari tahu apa sih yang mereka pikirkan, mengapa mereka melakukan tindakan yang membuat kita kesal, atau apa yang mereka pikirkan sampai-sampai mereka mengucapkan kata-kata yang membuat kita kesal, karena mungkin sebenarnya ada alasan di balik tindakan atau kata-kata mereka yang membuat kita kesal. Mungkin alasannya baik, kita nggak tahu kan ya. Karena itu, dengan melihat sudut pandang yang berbeda, biasanya kita akan lebih bijaksana dalam bereaksi terhadap suatu emosi. Secara otomatis juga, biasanya ketika seseorang merasa kesal, kekesalan ini meningkat, semakin kuat dan semakin kuat, sampai kadang-kadang, gak semuanya sih, tapi kadang-kadang kita ingin membalas dendam. Dan untuk orang yang kesal, pasti ingin kan ya membalas dendam, pasti ingin. Kedengarannya juga memuaskan untuk balas dendam ketika kamu merasa lagi kesal. Jadi ini normal ya. Tetapi pada saat yang sama, kita bukannya membuat keadaan menjadi lebih baik, tetapi kita menciptakan lingkaran setan yang gak ada ujungnya. Kenapa? Kalau kita marah ketika seseorang mengucapkan sesuatu atau melakukan tindakan yang membuat kita kesal, dan kita pikir untuk balas dendam, lalu kita melakukan tindakan balas dendam, orang tersebut akan marah juga, akan kesal dan pikir untuk melakukan balas dendam. Jadi gak akan ada ujungnya, gak akan selesai. Jadi mengendalikan diri adalah langkah bijak yang harus kita lakukan ketika kita merasakan emosi kesal. Hal ini juga membantu, bukan hanya membuat kita merasa lebih baik ya, kita lebih dewasa, lebih sabar, juga kita membantu diri kita lebih berkembang, lebih baik. Saya mengerti kalau ini bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan, sulit ya, terlebih ketika kita merasa bahwa kata-katanya sangat menyakitkan atau tindakan itu sangat menyakiti kita. Tapi yang bisa kita lakukan di sini adalah berhenti untuk melakukan apapun, berhenti dan hanya fokus pada pikiran dan hati kita untuk tetap tenang ketika emosi tersebut begitu sangat kuat. Jadi jangan lakukan apapun. Itu hal pertama yang harus kamu lakukan. Kamu juga bisa latihan meditasi atau pergi keluar. Maksudnya di sini menghabiskan waktu di alam terbuka ya. Atau bisa juga kamu fokus ke hal-hal lain yang membuat kamu lebih positif, lebih bahagia, seperti melakukan hobi, atau ngobrol, atau cari saran atau nasihat dari seseorang yang lebih mengerti tentang hal ini, sehingga kamu bisa berpikir lebih positif. Dan yang paling penting di sini adalah jangan menyerah ya. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu lakukan kalau kamu berusaha 1 kali atau 2 kali. Ini perjalanan hidup. Jadi
karena selama kita hidup kita akan merasakan emosi ini. Jadi ini nggak bisa dilakukan hanya sekali dan lalu berhasil, nggak bisa. Ini perlu konsistensi. Yang ingin saya tegaskan juga di sini adalah ketika kita melihat sesuatu dengan sudut pandang yang berbeda, kita juga lebih positif. Kenapa? Karena sebenarnya ketika seseorang membuat kita marah atau mengucapkan kata-kata marah atau melakukan tindakan yang kita marah, apapun bentuknya itu, sebenarnya efeknya itu sebenarnya nggak terlalu menyakitkan kita dalam jangka panjang. Jadi nggak berarti apa-apa dalam jangka panjang. Jadi dengan mengendalikan emosi, kita bisa membangun hubungan yang lebih baik dengan orang-orang di sekitar kita. Kita tidak terbawa emosi dan membuat hubungan kita dengan orang lain menjadi jelek hanya karena kita termakan oleh amarah, termakan oleh sesuatu yang sebenarnya lagi nggak ada atau nggak berarti apa-apa dalam jangka panjang. Juga ketika kita meningkatkan kesadaran diri, kita harus memahami kalau mengendalikan emosi kesal ini bukan berarti kalau kamu itu lemah ya. Kalau misalnya orang lain marah sama kamu atau mengucapkan kata-kata atau melakukan tindakan yang membuat kamu kesal lalu kamu diam dan tidak melakukan apa-apa, itu bukan berarti kamu lemah, bukan tanda kelemahan, tapi tanda kamu untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan begitu, kamu bisa jadi seseorang yang menjadi inspirasi buat orang lain. Kamu bisa jadi agen positif, agen perubahan positif dalam hidup yang membuat orang lain melihat kamu adalah seseorang yang dewasa. Jadi, mulai dari sekarang, mari kita bertekad untuk mengendalikan emosi dengan lebih baik ya. Satu perubahan kecil yang kamu lakukan ini bisa memberikan dampak yang besar dan positif terhadap diri kamu sendiri dan juga orang-orang di sekitar kamu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat ya untuk kamu. Yang penting terus latihan, jangan menyerah, konsisten. Jangan lupa juga subscribe channel ini kalau kamu belum subscribe. Kamu juga bisa like kalau kamu suka video ini, atau mungkin kamu komen kalau kamu mau saya membahas tentang bagaimana cara mengendalikan emosi yang lain. Atau kamu juga bisa share informasi ini kepada teman kamu atau seseorang yang kamu pikir membutuhkan informasi tentang cara mengendalikan emosi kesal. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di video selanjutnya.